Banjarmasin, 8 Maret 2022. Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan menerima kunjungan kerja Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani beserta Direktur Penindakan dan Penyidikan Bahaduri Wijayanta dan Direktur Kepatuhan Internal Agus Hermawan. Rangkaian acara pada hari pertama, tanggal 8 Maret 2022, dilaksanakan di Aula Bea Cukai Banjarmasin yang diawali dengan penyampaian laporan strategis dari Kepala Kanwil beserta para kepala bidang dan kepala satker di lingkungan Kanwil DJBC Kalbaksel. Acara kemudian dilanjutkan dengan pengarahan dan diskusi interaktif oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai kepada seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kanwil DJBC Kalbaksel. Pada kesempatan ini, beliau menyampaikan terima kasih atas semua effort, langkah, inovasi, dan kinerja di 2021 yang sangat baik yang ditunjukkan melalui penilaian kinerja yang baik dan memuaskan, penerimaan yang jauh melampaui target, dan juga kinerja di bidang pelayanan dan pengawasan yang semakin baik. Rangkaian acara pada hari kedua, tanggal 9 Maret 2022, diawali dengan kunjungan ke proyek pembangunan gedung Kanwil DJBC Kalbaksel. Pada kesempatan ini, PPK beserta tim pembangunan gedung Kanwil DJBC Kalbaksel menyampaikan presentasi terkait progres pembangunan gedung di tahun 2022 ini. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus berupaya dalam menjalankan fungsinya sebagai Industrial Assistant. Hal ini ditunjukkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, yang meninjau langsung beberapa perusahaan pada hari kedua program kunjungan kerja di wilayah Kalimantan Bagian Selatan ini. Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen Bea Cukai dalam memfasilitasi dan mendorong peningkatan ekspor yang ada di Indonesia. PT Wijaya Triutama Plywood menjadi perusahaan pertama yang dikunjungi. Dalam kesempatan ini, Askolani menyapa langsung dan meninjau proses bisnis yang ada di perusahaan tersebut. WTUP, sebagai salah satu stakeholder Bea Cukai Banjarmasin, pernah mendapatkan penghargaan sebagai eksportir dengan kontribusi bea keluar terbesar selama tahun 2020. Di sela kegiatan kunjungan ke beberapa perusahaan, Askolani dan rombongan juga melakukan peninjauan menggunakan kapal Bea dan Cukai yang dimulai dari pos sarana operasi Kanwil Bea Cukai Kalbaksel. Sarana operasi ini biasanya digunakan untuk melakukan pengawasan di laut maupun sungai yang berada di Kalimantan Selatan. Kunjungan berikutnya yaitu ke PT Sarikaya Sega Utama yang terletak di Banjarbaru, yang merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang memproduksi lampit rotan, saburina, anjiro rotan, webbing rotan, dan wood carpet. Selain itu juga, PT Sarikaya menjadi perusahaan yang merambah pasar Jepang dengan ekspor daun gelinggang. Askolani dan rombongan meninjau langsung proses produksi mulai dari persiapan bahan baku sampai ke pengemasan produk. Diharapkan, dengan adanya kunjungan ini, Bea Cukai dapat lebih memahami kebutuhan para stakeholder, serta mendorong semangat para perusahaan yang ada di Kalimantan Selatan untuk dapat menggali potensi dan meningkatkan ekspor ke depannya. Bea Cukai makin baik.